Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video musik. Ana internetnya? Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Konsumsi ada, Pak? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Pak Heru baik ya? Loh, musik. Alhamdulillah baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Bu Mita, Amin. Bu Rina, ya, semuanya masuk semua ya? Nggak ada yang tidak masuk? Masuk, Pak. Alhamdulillah. Masuk, Pak. Masuk. Oke. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari dan mudah-mudahan dimudahkan dalam pembelajaran kali ini. Kepada Mas Heru, silahkan untuk dipimpin berdoa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar agar kita diberikan kelancaran serta kemudahan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai? Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siswa sudah masuk semua. Kita bisa memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Bapak masuk ke materi lanjutan di KD 3.11 yaitu instalasi jaringan komputer, Bapak akan mereview pembelajaran minggu kemarin tentang dasar-dasar jaringan komputer, pengalamatan IP. Jadi dasar untuk instalasi jaringan komputer yaitu harus hafal tentang pengalamatan IP. Nah, Bapak akan coba review atau mengingat sebentar bahwa pengalamatan IP itu kan ada IP, ada subnet mask, dan ada IP gateway. Kalau dianalogikan di dalam ruang kelas ini, IP itu dianalogikan dengan siswa. Kalau subnet mask, banyaknya siswa yang bisa masuk ke dalam kelas. Nah, yang mampunya menampung berapa kelas itu. Kalau IP gateway-nya itu dianalogikan sebagai pintu untuk keluar ke menghubungi jaringan luar, misalkan mau mengakses internet otomatis harus ada IP DNS. Itu yang pelajaran yang kemarin kita sudah pelajari. Oke, sekarang kita belajar tentang instalasi lokal area network atau LAN. Ada yang tahu apa itu LAN? Mungkin pernah dengar? Kabel kali, Pak ya? Ya? Kabel ya? Oh, kabel. Ada yang lain? LAN, Local Area Network. Jaringan, Pak, jaringan. Oh, jaringan. Yang lain lagi ada? Oke, Local Area Network. Kalau dari itu kan LAN itu kependekan dari Local Area Network. Jadi jaringan yang cakupannya terbatas ya, misalkan satu sekolah, satu lab, atau satu perusahaan yang skala kecil. Nah, bagaimana untuk membuat suatu jaringan? Otomatis diperlukan peralatan dan bahan ya. Peralatan apa saja kira-kira yang dibutuhkan? Iya, Pak. Kabel, Pak ya? Kabel RJ45, Pak. Terus bagus, apalagi? Switch. Iya, betul. Sama alat kayak seperti obeng itu, gripping tool ya, Pak ya? Iya, betul. Ya, itu Pak. Mungkin jawaban saya, Pak. Iya, bagus. Kalau alat untuk menguji kabel bisa digunakan atau tidak,
itu apa namanya ya? Tester bukan Pak? Tester ya? Apa? LAN Tester ya? tester, Pak. Nah, bagus, Tester betul ya? itu tadi, LAN tester. Ya, Bu Miftahul ya. Terima kasih. Oke. Oke, baiklah. Bapak akan apa namanya memberikan sedikit materi dulu ya sebelum kita nanti ke praktek. Sudah keluar belum? Sudah Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Sudah kelihatan. Oke. Bentar. Kita akan belajar menerapkan instalasi jaringan komputer dan menginstalasi jaringan komputer. Tujuan dari pembelajaran kali ini agar siswa mampu atau bisa memahami peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk membangun jaringan komputer LAN. Terus selanjutnya siswa juga dapat menguji hasil jaringan yang sudah dibangun. Terus setelah siswa bisa membuat, bisa menguji, diharapkan siswa untuk bisa nanti ketika setelah lulus itu bisa menjadi bahan atau modal dasar untuk bisa menerapkan di kehidupan nyatanya. Nah, bahan-bahan apa aja yang akan digunakan dalam membangun jaringan komputer, yaitu yang pertama adalah kabel kabel UTP, maaf, dan konektor RJ45, ada crimping tool, ada LAN card, ada hub, ada LAN tester. Maaf, PowerPoint-nya tadi punya saya kurang jelas, saya langsung aja ke ini. Yang pertama itu kabel ya. Kabel, silakan diperhatikan, kabel itu ada untuk menyambungkan perangkat yang sama itu biasanya menggunakan kabel cross. Tapi kalau menggunakan perangkat yang berbeda itu menggunakan stride ya. Susunannya adalah ini. Kelihatan enggak Bapak Ibu? Kabelnya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan, Oke, terima Pak. kasih. Kelihatan Pak, kelihatan. Warna apa aja itu, Pak? Kalau untuk strike urutannya adalah putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih hijau biru, putih hijau biru, putih coklat. Nah, kalau strike itu ujung A dengan ujung B sama ya. Kalau cross itu ujung A dengan ujung B berbeda. Nah, yang bedanya di mana? Kan yang dipakai itu hanya urutan
yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 6. Nah, yang dipakai tadi putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Berarti di ujung B itu yang satu, pokoknya gini, pasangannya 1, 3, 2, 6. Posisi 1 bertukar dengan posisi 6. Nanti posisi 1 dengan 3 bertukar, terus 2 dengan 6 bertukar. Jadi setelah susunannya ini rapi, kita bisa gunakan ini apa namanya, ini namanya apa tadi? Crimping tool. Crimping tool. Nanti kita apa? Tang crimping atau crimping tool lah, terserah, silakan. Ini dirapihkan, terus kita masukkan ke RJ45. RJ45-nya kemana ini tadi? Nah, ini dimasukkan. Setelah masukkan, ini ke sini. Di sini kan ada posisi untuk RJ45, ada juga untuk RJ8 dan RJ11 ya. Tapi kita menggunakan yang tengah ini. Nah, nanti dipraktekkan, dimasukkan kelak. Kalau sudah semua, kita gunakan alat ini ya. Salah satunya dimasukkan ke sini. Kalau lampunya nyala, otomatis nyalanya berurutan sesuai konfigurasinya, otomatis ini sudah bisa terhubung. Tapi kalau ada yang mati, otomatis itu ada yang bermasalah, bisa diulang lagi, dicek lagi ya. Nah, setelah itu selesai, kita bisa langsung menghubungkan ya, bisa menghubungkan ke komputer yang sudah disiapkan. Terus tadi peralatannya setelah kabel itu ada tadi RJ45 ya, RJ45 contohnya mana ya, bentar ya. Ini yang sudah jadi ya, hasil tadi ini kan dimasukkan ke sini ya. Ini sudah lurus, ininya dimasukkan. Ininya dimasukkan, ininya ditarik sampai bunyi klek. Nah, itu udah bisa kencang, dan ditarik juga tidak akan bisa ya. Nah, ini kalau sudah, ini berarti sudah selesai ya, yang ini yang RJ45. Tadi ingat patokannya yang cross itu cuma bertukar posisi 1 dengan 3, 2 dengan 6. Kan putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, itu yang ujung A-nya. Tapi kalau cross berarti bertukar posisi doang, yang 1 dengan 3, 2 dengan 6. Kalau strike itu sama, ujung A dengan ujung B. Oke, itu sudah. Terus selanjutnya adalah hub ya. Ini hub. Hub atau ada yang bilang switch ya. Hub atau switch. Tapi kalau fungsinya hanya meneruskan paket data, itu saya bilang hub ya. Kalau switch itu kan ada yang apa namanya manageable dan non manageable, yang apa namanya perlu di manage atau perlu diatur. Siap komputer mana saja yang bisa lewat jalan ini, mana saja yang tidak boleh, itu switch sudah sampai ke sana. Tapi kalau hub baru sampai melewatkan doang. Ini fungsi dari hub ya. Terus ini apa ini? LAN card Pak ya? Nah, betul, Mas Iqbal, betul, LAN card ya. Fungsinya adalah untuk, ayo, fungsi LAN card? Untuk internet bukan Pak? Ya, untuk internet. Biasanya itu menjadi jembatan komputer dengan dunia luar ya. Khususnya itu untuk yang kabel ya. Kalau yang apa namanya, yang wireless itu biasanya kalau komputer ini kalau pakai wireless biasanya ini ya, biasanya dimasukkan ke PC biasa,
dimasukkan ini otomatis nanti akan bisa menangkap sinyal WiFi. Tapi kita hanya cakupannya sekarang baru sampai LAN ya untuk yang kabel. Kalau ini akses point juga bisa untuk jaringan tapi yang wireless ya, yang ini. Oke. Terus ini tadi kelewat ini. Ini adalah fungsinya untuk apa namanya merapihkan kabel tadi ya. Nah, supaya cepat kan biasanya kabel itu ini acak-acakan. Nah, untuk ininya meluruskannya biasanya menggunakan ini. Ya, maaf diulang. Jadi apalagi yang perempuan tangannya halus-halus ya. Butuh tenaga yang kuat. Nah, kalau dibantu alat otomatis akan memudahkan ya, itu tadi seputar bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jaringan LAN. Nah, kira-kira keuntungan apa yang kita dapatkan dan kerugiannya kira-kira apa ya? Kalau komputer dihubung-hubungkan dengan komputer bekerja satu-satu, kira-kira apa ya ininya keuntungannya? Ada yang bisa? Bisa bertukar informasi bukan, Pak? Ya, betul, bisa bertukar informasi. Ada lagi? Banyak itu keuntungannya yang bisa kita dapat. Apa lagi ya? Kalau ada LAN. Bisa main game bareng, Pak. Bisa apa? Main game bareng? Ya, betul, bisa juga. Iya, Nah, Pak. apalagi, Pak? Kalau misalkan di sekolahan itu kan ada ruang guru, ruang TU ya. Itu kan biasanya di ruang guru saja tidak mungkin, walaupun punya komputer masing-masing tidak mungkin disediakan printer satu-satu ya. Biasanya printernya cuma satu. Nah, itu kan kalau ada fasilitas itu bisa berbagi sumber daya. Misalkan bisa ngeprint ya, printer bisa dipakai bareng-bareng. Tentu dengan tidak harus menggunakan komputer yang di server, nggak usah, kita dari klien juga bisa langsung ngeprint ya kalau sudah disetting ya. Terus bisa bertukar file atau data, terus bisa ini mengontrol jaringan. Kalau misalkan kalau sudah dipasang untuk remote server, biasanya di perusahaan itu kan seorang HRD itu bisa mengawasi bahwanya apakah dia sedang betul bekerja atau sedang main game misalnya. Itu akan kelihatan komputer itu ya, jaringan itu bisa dikontrol. Nah, itu fungsinya ada LAN juga contohnya seperti itu. Terus kira-kira kalau tadi kelebihan, kekurangannya ada enggak kira-kira? Ada kekurangannya enggak dari LAN? Oke. Biayanya mahal, Pak ya? Ya? Biaya kabelnya. Oh, kalau untuk LAN relatif murah, cuma enggak yang satu roll itu cuma berapa ratus gitu, enggak mahal itu. Kalau sudah menggunakan FO mungkin itu yang mahal. Kalau kabel masih terjangkau lah, masih untuk kelas LAN perusahaan kecil, sekolah mampu lah itu ya. Kerugian itu biasanya kalau orang banyak mengakses ya, sudah jadi satu kesatuan, otomatis itu akan bisa, misalkan kalau kadang kan orang itu akan lain-lain ya, ada yang wataknya misalkan suka mencuri data, itu gampang sekali kalau sudah masuk ke dalam jaringan, apalagi punya hak akses dalam jaringan, termasuk misalkan klien bisa mengambil data-data
atau pencurian data, tergantung dari tujuannya. Terus rawan juga misalkan kalau satu komputer terkena virus biasanya akan menyebar ke komputer yang lainnya itu ya. Oke, itu tadi sekitar keuntungan dan kerugian LAN. Nah, itu dalam LAN itu ada berbagai macam ada topologi. Topologi itu topologi adalah bentuk jaringan komputer ya, atau arsitektur ya, ada yang bilang arsitektur. Arsitektur itu ada yang modelnya bus, ada yang star, ada yang mesh, ada yang tree. Oke. Kalau star itu yang kayak apa ya? Star itu kayak bintang ya. Pak. Bintang. Kayak bintang, Pak. Iya, betul, kayak bintang. Kayak bintang. Tadi di PowerPoint sudah saya share, udah kelihatan belum ya? Yang tadi. Coba saya share lagi ya. Saya share. Oke. Sudah kelihatan belum ya? Sudah, Nah, Pak, ini sudah ya. kelihatan. Udah ini ya. Ini star, yang ini cincin atau ring, yang ini mesh, yang ini tree, yang seperti pohon, yang ini bus, yang seperti orang bilang seperti bis parkir ya. Topologi star kalau dilihat ini kemudahannya apa ini? Kemudahannya secara ini dilihat secara kasat mata. Kalau dilihat seperti ini, kalau ada komputer yang salah satu mati, otomatis tidak akan mengganggu ya, tidak akan mengganggu kinerja komputer yang lain, betul nggak? Misalkan yang ini mati, apakah berpengaruh ke yang ini? Tidak ya? Tidak, Pak. Nah, tidak, oke. Terus jadi kalau ada kerusakan mudah ininya, cepat maintenance-nya gitu ya. Ini biasanya kalau star itu kebanyakan digunakan kalau kita lihat itu di warnet biasanya menggunakan topologi star itu ya. Tuh. Jadi, tapi kekurangannya yaitu ketika switch atau hubnya rusak itu sudah otomatis semuanya akan down atau mati ya itu. Terus selanjutnya cincin yang seperti cincin melingkar. Nah, kalau salah satunya terputus otomatis misalkan ini A, ini B, kabel ini rusak, otomatis data tidak akan bisa sampaikan atau terkirim ke komputer tujuan di mana kabel tersebut karena terputus atau trouble ya. Itu yang cincin. Kalau yang mesh ini kelihatannya bagaimana ini yang mesh ini? Ininya banyak ya kabelnya. Boros kabel ya. Iya, Pak. Kekurangannya adalah boros kabel ya. Tapi kelebihannya kalau satu kabel mati masih bisa dilewati dengan jalur yang lain ya, yang mesh. Oke. Terus yang selanjutnya yang topologi tree. Topologi tree itu
yang seperti pohon. Yang ininya adalah ada jalur khusus backbone ya. Tulang backbone itu kalau di manusia itu namanya tulang punggung ya. Nah, ini. Jadi kalau tree ini kalau ukurannya kalau backbone-nya bermasalah otomatis akan terjadi masalah juga dengan komputer-komputer yang lain. Tapi kalau hanya di satu PC itu tidak akan berpengaruh tidak akan berpengaruh besar kepada keseluruhan jaringan ya. Selanjutnya adalah topologi bus. Topologi bus itu jadi kalau salah satu komputer misalkan yang ini rusak di sini, otomatis komputer yang sebelah sini tidak akan bisa mengakses ke ujung sebelah sini karena terjadi kerusakan di sini. Topologi bus termasuk simple dan mudah dalam pendeteksian ini ketika ada masalah itu. Oke, tadi itu yang sudah saya sampaikan. Kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Mas-mas, Mbak-mbak? Saya mau nanya, Pak. Ya, silahkan. Tadi kan Bapak udah menjelaskan tentang kabel tadi, Pak ya? Iya. Kabel RJ45, Pak. Iya. Nah, di situ kan ada warna-warnanya, Pak ya? Iya. Kabelnya, Pak. Nah, kalau misalkan warnanya itu sesuai keinginan kita, bisa terhubung nggak internetnya, Pak? Maunya warnanya bebas gitu. Apa sudah diatur, Pak? Yang penting ini yang sebetulnya kabel ini yang berfungsi itu 1, 3, 2, 6 itu yang dipakai. Selain yang itu masih boleh, tapi tidak boleh dihilangkan. Kalau dihilangkan otomatis tidak akan bisa itu ya. Yang penting susunan yang tadinya 1, 3, 2, 6 itu yang karena itu ada yang TX untuk pengirim dan penerima, itu yang 4 itu dua-duanya, yang 2 untuk pengirim, yang 2 untuk penerima itu. Jadi yang untuk susunan yang lain masih boleh, kan ada beberapa tipe susunan itu itu ya. Ada lagi? Ya Pak, makasih. Nah, ya. Pak, Kalau ya, tanya Pak. Ya silakan. Itu Pak, kalau tadi Bapak nyebutin yang 1, 3 itu, tahu urutannya nomor satunya itu dari mana Pak? Apa dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri Pak? Dari kiri ke kanan, dari sini ke sini, dari kiri ke kanan ya. Nah, itu tadi ada di nanti ada materinya saya share di Google Classroom ya, sama LKPD-nya. Mungkin LKPD-nya bisa sekarang dibagikan. Saya bagikan LKPD-nya ya. LKPD bentar. LKPD. Nah, udah terlihat belum, Mas-mas, Mbak-mbak? Sudah Pak, sudah. Sudah. Sudah Pak. Silakan dikerjakan ya. LKPD-nya silakan sambil kita nanti praktek ya. Tadi kan kalau kabel sudah, kita tinggal instalasi ke jaringannya ya. Nah, ini sudah, silakan diamati. Yang tadi sudah ada beberapa topologi. Nah, itu. Oke. Tadi sudah di-share. Sekarang setelah kabel berhasil dibuat, setelah itu kita masuk ke
masukkan colokan ke Lancat. Setelah masukkan ke Lancat, kita masuk ke sini instalasi. Bentar. Bagaimana untuk melakukan instalasi? Bentar ya. Kelihatan nggak ya, teman-teman? Kelihatan ya? Kita masuk di Belum, pojok Pak. kanan bawah ya. Belum. Masuk ke, ya, oke. Belum kelihatan. Perhatikan ya. Masuk di sini. Masuk ke Open Network and Belum Sharing terlihat, Center. Ya? Belum Belum terlihat. kelihatan, Pak. Oh, enggak terlihat. Belum, Pak, ya. Belum di Iya. share screen, Pak. Di gimana? Udah share Belum screen. Ini terlihat, udah Pak. kurang gede apa gimana ya? Belum muncul, Pak. masih- Oh, belum muncul. Iya, Pak. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini sudah, Pak, baru, Pak. Pak. Oh, oke. Iya, Pak. Ini kan ini tadi kan sudah masuk di pojok kanan bawah ya. Terus kita masuk ke sini ya. Masuk ke sini, terus di sini properties. Oke. Kita masuk ke internet protokol yang ini. Versi 4 ya. Double klik. Ini kebetulan yang ini diobtainkan, biasanya ini ke sini. Di sini kita isi IP-nya, subnet mask-nya, gateway-nya. Ini misalkan di sini 192.168.1.10 misalkan. Ini subnet mask-nya itu jumlah IP yang bisa ditampung. Ini kelas apa, Mbak? Mas? Kelas C. Ya, kelas C, betul. Dilihatnya dari sini ya. Ini hanya blok yang paling ujung yang ini ya. Terus ini gateway-nya berapa misalkan. Misalkan gateway-nya 192.168.1.1 misalkan ya. Setelah itu kita oke ya. Setelah selesai, setelah di oke, setelah selesai kita uji ya, Mbak. Kita melakukan pengujian. Melakukan pengujian itu bisa masuk ke ini. Di sini ketik misalkan run ya, enter, akan muncul biasanya ini namanya apa? Comment prompt ya. Nah, cara mengujinya, ya, cara mengujinya adalah dengan kita mengetikkan ping ke IP tujuan, misalkan tadi dari IP klien, misalkan ke IP. Sebelum kita mengujinya, kita untuk mengetahui konfigurasi IP yang telah kita buat. Caranya bagaimana? Ada yang tahu? Untuk mengetahui konfigurasinya. Nah, IP config, Pak. ya apa? Tadi siapa? IP Nah, IP Pak Config slash all, ini Pak. bagus ya, Mas Aziz, Mas Aziz betul. Ketik dapat 100, Pak. IP config, kita enter. Ini akan muncul di sini ya. Nah, di sini ini IP address-nya 13.3, subnet mask-nya ini, terus gateway-nya ini 192.168.1.1. Nah, kita sudah tahu misalkan 13 yang IP komputer kita, gateway-nya 192.168.1.1.
kemudian 1.3. Oke. Kalau sudah gini, kita misalkan contohnya yang tersambung ya. Ping 1.192.168.1.1 misalkan kita enter. Nah, kalau sudah ada keterangan seperti ini, TTL itu time to live, berarti sudah terhubung ya ke komputer. Oke. Itu tadi seputar instalasi dan pengujian hasil instalasi ya. Oke. Silakan sekarang LKPD-nya dikerjakan dulu ya. Bapak, Bu, kira-kira butuh waktu berapa menit untuk mengerjakan LKPD? Harus hari ini Pak selesainya. Iya dong hari ini biar pertemuan depan kita pertemuan depan kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Berapa menit kira-kira Bapak tunggu ya. Nanti kalau sudah dipresentasikan, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silakan bermusyawarah atau berdiskusi kelompoknya. Kelompok 1 siapa yang akan mempresentasikan? Silakan. Pak Iqbal, mangga Pak Iqbal, ketua kelompok atau Mas Heru? Masih diskusi, Pak? Oh, masih diskusi, ya. Iya, Pak. Pak, sambil nunggu teman-teman diskusi, boleh bertanya, Pak? Oh, mangga, silakan. Pak, Nun Sewu, tadi kan di sana ada TCP IP 4 dan TCP IP 6, Pak. Kenapa yang harus diisi TCP IP 4, Pak? Bukan TCP IP 6 itu, Pak. Matur nuwun. Oke, makasih. Oke, untuk materi yang itu karena penjelasannya cukup panjang, insya Allah nanti kita pertemuan yang akan datang kita bahas ya. Oke. Pak, siap-siap Pak. Ya, siap Pak. Oke, karena waktu sebentar lagi habis, silakan Mas Iqbal untuk ini dipresentasikan LKPD-nya sebelum waktunya habis. Ini waktunya kebetulan bentar lagi habis. Ya, Pak. Saya screen, Pak ya. Ya, silakan. Secara cepat aja, Mas. Nggak usah. Iya, Pak. Ya. Sudah terlihat, Pak ya? Ya, terlihat, Pak. Ya, dari kelompok kami ingin mempresentasikan jawaban yang pertama. Yang gambar 1 ini gambar bus, Pak. Iya. Yang ini bisa gambar ilustrasi bus. Gambar ketiga ini topologi star, Pak. Iya, betul. Ini gambar laptop kali, Pak ya? Ya, cuma ya itu hanya untuk apa namanya ini aja sebagai pengecoh aja ya. Iya, Pak. Nah, untuk
pengertian yang ini Pak, menurut kelompok kami LAN itu suatu jaringan yang khusus di lokal aja Pak, di Ya. satu daerah. Kalau MAN itu dia mencakup dari gedung satu ke gedung yang lain Pak. Kalau WAN itu hampir seperti satu provinsi, misalkan dari Jakarta mengirim informasi ke daerah Bandung, contohnya seperti itu. Iya, betul. Nah, Mungkin itu Pak presentasi dari saya. Terima kasih. oh, ya, makasih. Oke, alhamdulillah tadi presentasi sudah presentasikan. Sebetulnya tadi yang nomor 4 itu sebetulnya untuk tugas di rumah ya, tapi Mas Iqbal sudah selesai menyelesaikannya. Oke, alhamdulillah sudah bisa diselesaikan, alhamdulillah, tidak perlu menunggu di rumah berarti. Oke, tadi untuk instalasi jaringan diperlukan Bapak akan review ya dari awal sampai akhir atau berikan kesimpulan. Jadi untuk membuat jaringan itu diperlukan beberapa bahan atau alat. Tentunya kalau kita karena LAN kita yang pakai karena jaringan kabel ya, yaitu ada kabel RJ45 dan konektornya ya, kabel UTP dan RJ45. Terus diperlukan alat juga yaitu crimping tool ya untuk memotong dan mengunci konektor RJ45. Terus setelah berhasil dibuat, kita uji hasil crimping toolnya yaitu dengan LAN tester. Setelah berhasil, kita masuk ke pembuatan instalasi dengan tadi masuk ke network connection center, masuk ke terus setelah itu masukkan IP-nya. Setelah selesai diinstal, kita uji dengan tadi ketikan ping atau kita tuju kemana yang mau kita tes, apa sudah terkoneksi ke gateway apa belum. Kalau sudah TTL tadi berarti kita sudah berhasil. Nah, mungkin itu materi pembelajaran kali ini. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada mas-mas, mbak-mbak yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pelajaran hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat kelak kita ketika sudah lulus. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak.